Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam mencari pualam. Dari sambutan salam nampaknya belum makan malam. Anak raja pergi menyelam duduk di tugu. Dari bunyi sambutan salam nampaknya dek lama duduk menunggu. Yang sama-sama awak hormati Bapak anggota dewan, Bapak camat, Bapak kapolres, Bapak kades, Bapak kadus, Bapak RW, Bapak RT, sahabat-sahabat banser, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Habis sodonya lah. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantung masih berdetak, napas masih berhembus, kaki masih melangkah, telinga masih mendengar, mata masih berkedip, hati masih hidup, iman masih ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan apa bong ibu-ibu kok? Dek toga. Oh, mereka minta supaya abang-abang kau duduk. Duduk di muka kau. Duduk sudah. Dari Bapak anggota dewan 10 juta, dari Bapak Abdul Aziz 26 juta. Banyak apa tak banyak? Banyak apa tak banyak? 36 juta itu kalau dibolikan cincau, berenang sambil minum cendol. Nampaknya banyak, tapi pembangunan masjid yang akan kita bangun adalah 9 miliar. Berapa banyak nolnya itu? Tapi insya Allah karena umat Islam ini banyak, dan ini yang kita bangun adalah rumah Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka siapkanlah golang, rantai, subang, anting. Langsung kata ibu-ibu, ambo harus nak mati biar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa kita bersedekah menyelesaikan masjid ini? Masjid ini lebih besar daripada Masjid Nabawi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tempat imam ke dinding makam rumah Nabi, dari mimbar ke tempat rumah Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter. Cuman 15 kali 22 meter. Tapi masjid kita 25 kali 25 meter. Ikut terasnya 35 meter kali 35 meter. Yang tak percaya ukur sendiri. Ustaz tahu 35 meter itu tak tahu dari mana? Ambo tanya tadi. Berapa luas masjid apa? 35 kali 35, potong teras depan 25 kali 25. Sudah siap Pak? Tuh tiang-tiang. Bapak membeli kebun sawit sejauh mata memandang. Amin. Ibu membeli kebun gotah cukup untuk 7 turunan. Amin. Mati. Ada orang mati bawa brondol, ada orang mati bawa gotah. Tinggal kebun sawit, betul. Tinggal kebun karet, betul. Yang kekal abadi 2-3 sak semen, 1-2-3 batu bata, kosen pintu jendela, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Yang tak percaya mati, yang percaya mati juga. Percaya yang ambo sampaikan itu mati.
Tidak percaya yang Anda sampaikan, mati. Bedanya apa? Yang percaya lalu dia ikut membangun masjid. Anak sholat pagi, petang, siang, malam, tarawih, witir, Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, du'a, tahajud, witir, mengalir ke makamnya sampai hari kiamat. Sedangkan yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin sampili, tahankanlah dijepit tanah sampai hari kiamat. Saya tidak mengajak Bapak Ibu bersedekah. Yang mau silahkan, yang tidak mau tengok aja lah. Untuk apa saya bersedekah nih Pak Ustadz? Yang menanam sawit saya, yang memanen saya, duitnya duit saya. Untuk apa saya tolong masjid? Yang pertama, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Sekarang Abdul Somad bernaung di bawah tenda. Bapak Ibu yang ada di sana bernaung di bawah tenda. Kenapa acara ini dibuat malam? Sebab tendanya tak lebar. Bayangkan kalau acara kos siang jam 2 boleh. Selesai acara 2 gondang. Kalau tidak jadi ikan asin, ikan salai. Dibuatlah acara malam. Siang tadi ambo acara di Kuala Terusan dengan Pak Bupati, ziarah menyambut bulan suci Ramadan. Tidak panas. Kenapa? Ada pokok manggo. Ada tempat bernaung. Tapi begitu hari kiamat nanti, watakunul jibalu kal'ihnil ma'fus. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Semeru, gunung, segala gunung di atas dunia tercabut macam bulu kambing yang dihembus angin. Jangankan pokok kelapa, jangankan tenda. Ingat, tukang tenda mati tak bawa tenda. Lantas kita bernaung di mana? Di padang mahsyar panas terik. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang sampai kepala. Tapi ada yang tenang-tenang. Siapa dia? Orang yang bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau sedekahnya 26 juta, itu tompek naungannya ya macam cor beton flyover lah. Santai. Kalau 10 juta flyover juga, cuma agak tipis. Nah, kalau 5 juta itu 5 juta apa namanya itu? Hendak disobek kan mereknya beko dapat iklan gratis bro. Hendak ambil sobek tapi Bapak Ibu sama-sama tahu aja lah. Kalau 1 juta triplek. 3 hari kena hujan gelombung. Kalau yang 5.000 koran Riopos. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 50.000 payung. 7.500 payung setengah. Kita semua akan bernaung di bawah apa pula somat? Ilaha illallah. Awak akan bernaung di bawah payung sedekah. Jadi siapa yang mau tebal nanti atapnya di padang mahsyar, silakan transfer ke nomor rekening berikut ini. Hebatnya di kerumutan nih kok. Kalau di tompek lain, mau tahu siapa pembangunan masjid itu langsung datang pakai kotak. Tapi di kayu arah, no box, tidak pakai kotak, langsung ke nomor rekening. Semua jamaah pun membuka handphone. Begitu hendak dikirim, tidak ada pulsa. Kirim ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia, Pembangunan Masjid Al-Amar Kerumutan. Kirim. Sesudah mengirim, inyo pun meneteskan air mata. Menangis tekonang almarhumah omak, tekonang almarhumah ayah, datuk nenek. Tidak bu ya. Kenapa menangis? Salah ketik. Hajat hati nak mentransfer 1 juta. Rencana hendak berkirim 1 juta. Rupanya terpicit nolnya 7. Jadi 10 juta. Sekarang saya tanya,
Kalau di kantongnya ada 1.000.000, tabungannya ada 10 juta, kemudian dia mati menghadap Allah, yang dibawa duit yang 1.000.000 atau yang 10 juta yang ditransferkan? Memang kalau belum makan malam kok susah menjawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita berikan untuk masjid, itulah yang akan kita terima nanti ketika kita sedang berada di kubur. Itu makanya orang-orang yang mati di dalam kubur itu kalau ditanya oleh malaikat, hai jenazah, hai mayat-mayat, hai orang yang mati, apakah kamu mau hidup lagi? Menjawab kok. Ditanya oleh malaikat, hai jenazah, hai mayat-mayat, hai orang mati, apakah kalian mau hidup? Kata mayat, kata jenazah, kata orang mati, kami mau hidup lagi. Kalau kalian kuhidupkan, mau apa? Mereka jawab, jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkanlah aku walaupun semenit, hidupkan aku sedetik. Kata Allah, kalau kuhidupkan kau semenit, sedetik, kau mau apa? Mereka menjawab, fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Tidak ada mayat tu waktu disuruh, seandainya kau kuhidupkan, kau mau apa? Aku mau mencari minyak goreng. Seandainya kau kuhidupkan, kau mau apa? Ondak membeli sawit 2 kapling. Seandainya kau kuhidupkan, kau mau apa? Ondak berbini sekali lagi. Seandainya kau kuhidupkan, mau apa? Aku kalau hidup semenit ya Allah, aku mau bersedekah. Begitulah balasan untuk orang yang bersedekah. Iko panitia lah disiapkan kotak-kotak untuk disebar. Lah, mana kotak? Mainkah? Sebarkan ke masyarakat. Bapak Ibu silakan masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Minta tolong abang-abang dari Banser, bawakan ke sana sampai ke ujung, jangan lupa bawa balik. Ojo lali. Oke, matur suwun. Insyaallah podo kabeh sing melu acara iki mlebu nang surga. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Iko nampaknya Ustaz Somad ini mengajak orang saja bersedekah, dia sendiri tak bersedekah. Lupa wak dompet. Kepada yang panitia kota, naik ke atas, sebab yang di bawah kau nampaknya ikan-ikan pantau aja. Yang di atas kau ada ikan toman, ada ikan baung, ada ikan hiu, ada ikan paus. Oh, lah naik lo kate. Ambo asal menengok kotak kok langsung jantung kamu tidak normal. Tadi perasaan begitu nampak kotakku mendokek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti bersedekah? Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Amalnya putus. Ibu yang rajin baca Yasin setelah meninggal dunia bisa baca Yasin? Tidak. Bapak yang rajin sholat duha setelah meninggal dunia bisa sholat duha? Tidak.
tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Itulah dia shadaqatun jariyah. Masukkanlah duit, dibelikan ke semen, belikan batu bata, belikan ke pasir, belikan ke cemencor, belikan ke batu kerikil, belikan ke kubah, maka sampai hari kiamat pahalanya mengalir pagi, petang, siang dan malam. Yang sudah bersedekah alhamdulillah, yang belum bersedekah insya Allah, yang sudah kukasih tahu tak juga mau bersedekah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah kotak tadi lah turun. Oh belum. Datang lo batuk. Awak kalau bersedekah habiskan sama isi-isinya dalam. Oh enggak lo muat. Habiskan sama isi-isi sodo dalam. Habiskan sama isi-isi. Habis sama duit parkir pun habis sodo. Nah, habis lah, habis. Habis. Ada kartu ikatan motor besar. Dah, dompetnya jangan sampai hilang. Kode STNK, BPKB, SIM. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersedekah itu nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang lain tinggal dibangun rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal bini besar, tinggal disayang bini, buah hati, belayan jiwa. Moli kangkung doi kek lamonya 2 jam. Mama, jangan lama-lama. Setengah napasku pergi. Dijawab pula deh ibu, abang, rindu itu berat, biar aku aja. Begitu malaikat maut datang, mimda tema taya bawati, mampus, habis, meninggal. Menangis si istri di tepi liang lahat. Abang, jangan tinggalkan aku, saya mau masuk ke dalam. Apa kata Buyanan membacakan doa talqin? Sabar bu, sabar. Aku mau masuk Pak Ustadz. Sabar. Untung apa kok Ustadz yang baik hati. Kalau ambo dari situ, aku mau masuk Pak Ustadz. Masuklah. Masuk. Mana lo mau dia masuk? Seandainya bapak kau meninggal dunia, mau ibu masuk ke dalam? Jawab deh. Jelas? Terdengar? Siapkanlah, cuma sodakoh lah yang kekal abadi. Persahabatan sejak SD, persahabatan bagai kepompong, bukan main lagi. Begitu meninggal dunia, kawan kita mati, mau kita ikut? Yang kekal abadi hanya sodakoh. Apa pula somat juga lagi? Aku tak mau menemani kau meninggal. Aku hanya mengirimkan Al-Fatihah. Maka yang sudah bersodakoh, alhamdulillah. Kemana sobat namu tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti dihitung semua. Panitia mengumumkan secara transparan berapa duit yang terkumpul, berapa duit yang untuk bangunan, supaya ini dipertanggungjawabkan. Seperak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Ambo luar biasa bangga ceramah di kerumutan di Kayu Ara. Apa yang membuat Ustadz ceramah bangga di Kayu Ara? Ambo sangko tadi itu galah untuk mengambil sawit. Uponyo kamera. Luar biasa. Biasanya ambo ceramah yang menengok ceramah
uang tua. Tapi di Kayu Ara yang menengok ceramah anak-anak ketek. Iko yang akan menjadi bupati Pelalawan. Iko yang akan menjadi bapak anggota Dewan Pelalawan. Iko yang akan menjadi gubernur Riau. Iko yang perempuan akan jadi ibu Dharma Wanita. So sweet. Ini menjadi kenangan luar biasa nanti. 20 tahun, 30 tahun akan datang, mereka akan ingat dulu waktu omak ketek di kampung kami di Kayu Ara, di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, ada ustadz ceramah di tompek kami waktu itu. Ustadz tuh kui tinggi, asuh-asuh anak matinya. Datangnya ceramah ke tompek kami. Anaknya pun bertanya, omak waktu itu berapa? Amak waktu itu entah kelas 2, entah kelas SD lah. Ayah ke waktu itu masih ingusan. Menjadi sejarah bagi hidup mereka. Untuk apa Ustaz Somad itu datang waktu itu mah? Ustaz Somad waktu itu tablik akbar penggalangan dana pembangunan masjid yang hari ini sudah menjadi masjid terbesar di Kerumutan, insyaallah. Amin. Anak-anak mereka akan bertanya, jadi masjid itu dulu dibangun? Ya, mana Ustaz tuh gini? Lah matinya lah. Meninggal Abdul Somad, tapi pahalanya pun juga mengalir ke Abdul Somad, insyaallah. Amin. Doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa Ustaz ceritakan keutamaan orang bersedekah? Yang pertama, sedekah tompek benaung di padang mahsyar. Yang kedua, amal-amal putus tapi ada yang mengalir. Yang mengalir itu adalah sedekah. Yang ketiga, sekarang kita pindah ke arah siko, menengok orang yang kotak sudah kesini tadi? Belum. Mainkan. Yang ketiga adalah dokeklah kamera gua. Saudaraku dimanapun berada, tolong kirimkan sedekah Anda ke pembangunan masjid di Kecamatan Kerumutan di Desa Kayu Ara. Tembakkan ke sana. Kamera belum hidup. Yang ketiga, da'u mardakum bisodaqah. Kalau ada di antara bapak ibu yang sakit, ke rumah sakit, sudah. Minum madu, sudah. Minum herbal, sudah. Habba sauda, sudah. Tapi belum juga sehat, maka obatnya kata Nabi adalah bersedekah. Saya sudah bersedekah, kenapa tak sehat-sehat juga Pak Ustadz? Berapa sedekahnya? 2.500. Macam mana mau sehat 2.500? 2.000 itu parkir 1 jam. Kalau di mall 5.000, 2 jam 10.000. Mau sehat 2.000 perak. Kencing aja 2.000 sekarang. Begitu keluar bayar 4.000 Pak. Kenapa 4? Bapak bohong. Tadi sambil kan? Mohon maaf, ini mama tokoh masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, obati orang yang sakit dengan bersedekah. Ada seorang ibu di dalam rahimnya sebesar duit logam, namanya kista. Mudah-mudahan ibu sehat semua, amin. Pergi ke rumah sakit, diperiksa, dimasukkan kamera endoskopi ke dalam. Apa kata dokter? Ini ada kista sebesar duit logam. Jadi cara menghilangkannya bagaimana dokter? Maka ibu mesti dihilangkan rahimnya. Kalau rahim saya hilang berarti saya nggak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak lagi. Melihat ibu tak bisa punya anak, menangis ibu, ya Allah. Suaminya senyum. Tapi si ibu ini ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daru mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Dia amalkan, dia pulang ke rumah, dia ambil duitnya, dia sedekah untuk masjid, dia belikan semen, dia belikan batu bata, dia belikan kerikil. Sedekah. Pergi lagi ke rumah sakit, periksa.
ternyata kistanya mengkerut, hilang. Dokter bertanya, ibu ada makan apa? Ketupek gulai paku. Minum apa? Teh manis pakai susu. Kenapa tiba-tiba hilang? Meneke teh. Mana aku tahu, kalian yang dokter. Setelah diperiksa menghilang. Tapi orang yang tahu hadis Nabi mudah. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hilang penyakit yang ada di dalam berkat kuasa Allah. Tapi orang yang tahu hadis Nabi, dia sudah tahu. Akhirnya apa kata dokter? Ibu tidak perlu dibelah, tidak perlu operasi, rahimnya tidak perlu dihilang, dan ibu masih bisa mengandung anak lagi. Si ibu tersenyum, suaminya menangis. Gagal gitu. Nanti mana tahu ada ibu yang diponis kena kista, banyak-banyak bersedekah. Tapi jangan bersedekah menunggu rahimnya kena kista. Yang sudah bersedekah ini insya Allah, amin amin ya rabbal alamin, anaknya sehat walafiat. Tabligh akbar kita tidak mencampur antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki semua, perempuan semua, tak ada ada laki-laki. Oh, mereka ini menjaga, mereka ini adalah mengawal supaya semuanya berjalan lancar dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, bahwa sedekah tempat bernaung berlindung atap di padang mahsyar. Yang kedua, bahwa amal lain putus hilang, tapi ada amal yang tetap kekal abadi sampai hari kiamat, sedekah. Yang ketiga, kalau ada penyakit-penyakit maka bersedekah. Sekarang yang keempat. Sebelum kita lanjut yang keempat, apa kabar kotak-kotak kita tadi? Insya Allah, Ustadz jangan takut, jangan khawatir. Kotak kita dikawal oleh bapak dari kepolisian. Kepolisian kita bukan tanggung-tanggung. Kata orang yang paling tinggi itu adalah Kapolri. Ada yang lebih tinggi lagi dari Kapolri. Apa itu? Kapolsek di Kerumutan. Kenapa? Karena dia paling tinggi. Namanya Pak Menara. Kita doakan jabatannya tinggi nanti insya Allah. Kemuliaannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Orang yang bersedekah maka diselamatkan dari mati su'ul khatimah. Kita pagi, petang, siang dan malam berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Jangan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah itu bagaimana Pak Ustadz? Mati su'ul khatimah bukan mati ketabrak truk. Mati su'ul khatimah bukan mati kena covid sakit. Mati su'ul khatimah adalah mati tak bisa mengucapkan la ilaha. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya kalau mau mati husnul khatimah, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Di antara caranya kata Nabi, banyak-banyak bersedekah. Kalau orang pelit, bakhil, tak peduli kepada masjid, Masya Allah, terima kasih, thank you very much. Ringan. Wow. Sekarang kita tengok apa duit yang paling banyak. Kosong. 1, 2, 3. Ketinggalan. Masya Allah. Apa duit yang paling banyak? 1, 2,
Tigo. Berlubang pula. Apa duit yang paling banyak? 1, 2, 3. 50.000. Sekali lagi kalau ndak ada duit 1.000, 1, 2, 3. Jadilah. Masya Allah. Kau panitia, kau namanya panitia Yaumil Hisab, hari perhitungan. Allahumma barik li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sadaqatihim. Berikan berkah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan sedekahnya ya Allah. Walaupun sedekahnya duit 2.000, walaupun 2.000 itu berlubang, maka apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah. Sebesar biji sawi dibalas Allah, apalagi 2.000 berlubang. Jangan berkecil hati. Boleh jadi gara-gara duit 2.000 berlubang itulah dia masuk surga. Cuman surganya agak dekat-dekat WC. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada duit beli mobil, ada duit bangun rumah, ada duit beli baju, ada duit beli makan, ada duit beli gelang, beli subang, beli anting, beli rantai, gigi omeh. Asal jumpa sama orang. Begitu meninggal dunia jam 2 malam, jam 5 subuh mati keras kaku karena darah tak mengalir, jantung tak berdetak, diambil laki tang dari dapur untuk menarik gigi omeh. Semuanya akan tinggal menjadi mimpi semata. An-nasuniyam, manusia ini mimpi semuanya. Manusia ini sedang tidur lelap. Semakin tidur lelap, semakin enak mimpi, semakin ngorok. Ada yang mimpi jadi juragan sawit, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang kaya. Begitu dia mati baru terjaga, sesungguhnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang saya sampaikan ini betul apa betul? Karena memang tak ada pilihan lain. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri keranda diusung, sadarlah diri keranda lupa pula lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lagu tuh bagus apa tak bagus? Bagus. Yang tak bagus tuh backing vokal di belakang. Lagunya lah elok. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Datang ibu-ibu di belakang, la 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 la. Lala itu kan artinya tidak. Apa lu tidak? Iyo lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insan, kalau manusia mati, maka yatsbi'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobilnya ikut mengiring apa tidak? Ikut. Mobil apa? Ambulan. Mobil mewah ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Motor mahal ikut mengiring, tapi tidak masuk ke dalam, dibawa pulang ke rumah. Kenapa? Kredit belum lunas. Yang kedua, ahluhu, anaknya, bininya, tetangganya, kawannya, sahabatnya, sekampungnya datang semua ikut mengiringi, dan mereka hanya menonton dari atas.
menengok liang lahat. Judul lagunya, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Mereka hanya menengok kita di bawah. Turunlah ke dalam, digali tanah, dibukakanlah kain pucung, kucung, pocong, talinya dibuka, wajahnya dibuka, ditempelkan hidungnya ke dinding liang lahat tanah. Bantal kasur yang empuk di rumah tinggal, yang tinggal hanyalah bantal dari tanah, tilam kasur dari tanah, tengkuknya bersandarkan bulatan-bulatan tanah. Terbangun di tengah gelap, dipegang ujung kain, tak lagi berjahit. Pejam mata, pegang ujung kain. Kalau masih berjahit, masih hidup. Sampai masanya nanti jam 1 malam terbangun, pegang ujung kain, tengok jam, masih hidup. Sampai nanti masanya malam bangun, buka mata, tengok TV, masih hidup. Entah TV menonton inyo, entah inyo nonton TV. Manusia ini macam-macam. Sampai masanya nanti bangun di tengah gelap, ditengok gelap, dipegang ujung kain tak berjahit. Rupanya kain-kain kapan. Inilah kain yang tak pernah dipersiapkan, tapi pasti akan dipakai. Hari raya masih lama, 2 bulan lagi, tapi orang sudah menyiapkan budget duit untuk baju hari raya. Tapi ada kain yang tak pernah disiapkan, tapi dia akan membalut tubuh kita. Inilah dia kain kapan. Makanya sultan-sultan di Turki itu sorbannya besar-besar, segodang ban Vespa. Coba tengok Sultan Abdul Hamid Turki, coba tengok gambar sultan-sultan di Turki. Kenapa sorbannya besar? Ternyata sorban sultan di Turki itu adalah kain kapan. Walaupun dia sultan, walaupun dia raja, walaupun dia penguasa, tapi di kepalanya kain kapan supaya dia ingat mati. Maka kalau ada bini bapak yang asik shopping belanja tak ingat mati, belikanlah dia jilbab kain. Bukan kataku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau Ramadan ziarah kubur bagus, tak ada salahnya. Tadi kami pagi ziarah ke Kuala Terusan. Kenapa? Mengingatkan kita pada mati. Ada nasihat yang tak bersuara, ada nasihat yang tak berbunyi, ada nasihat yang tak berhuruf, ada nasihat yang tak dituliskan, tapi nasihat itu diam 1000 bahasa. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Orang kalau dia bersedekah, matinya husnul khatimah. Sekali bisik la ilaha illallah mudah. La ilaha illallah, mati. Tapi kalau orang pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir, oh, la ilaha illallah, manusia tanah. La ilaha illallah, golang ambo di mana? La ilaha illallah, bapo go pupuk. Dunia. Alhamdulillah, masyarakat yang punya duit banyak di kerumutan, mereka tidak cinta harta, mereka akan menolong menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Amar di Kayu Ara, insyaallah. Amin. Kayu Ara itu apa? Iko Kayu Ara. Bukan. Iko kayu apa namanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Sodo di rumah itu utang, kompor utang, kulkas utang, mobil utang, rumah utang. Satu-satunya yang lunas bini. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Pak Kua, boleh hutang enggak? Enggak, tunai. Andai Pak Kua menyebut, Pak Kua, boleh hutang? Boleh, hutang. Tapi ada hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, pembangunan masjid adalah hutang kita bersama. Sebetulnya ini hutang orang kerumutan, ini hutang orang Kabupaten Pelalawan. Tapi Abdul Somad ikut berhutang. Kenapa? Diundang kemari.
Dan namun tidak tahu kalau ceramahku penggalangan dana bangun masjid. Sebab di mana-mana ambo mau diundang kalau penandatanganan prasasti masjid lah selesai. Berikut ini peresmian masjid akan ditandatangani oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA PhD. Pemencetan tombol. Enggak bunyi, rupanya koslet. Berikut ini pemencetan tombol pembukaan tirai nama masjid. Nanti Ustadz pencet, tirai terbuka, muncul nama masjid. Tersangkui. Sampai ke kerumutan, ambo sangko akan peresmian masjid. Ambo sangko, oh jadi ini masjid kita Pak? Enggak Pak. Masjidnya mana? Tuh. Dalam hati ambo utang. Ambo bertanggung jawab sampai masjid kau selesai. Maka nanti kita buatkan video endorse, diumumkan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Bantulah penyelesaian masjid yang ada di Kayu Ara, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kalau tidak selesai, ambo ikut dituntut di hadapan Allah. Sampai hati kalian ambo takui untuk itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan takut, karena pembangunan masjid memang tidak pernah selesai. Kurang kaya apa lagi Masjidil Haram? Apakah selesai pembangunan Masjidil Haram? Belum. Sampai sekarang Masjidil Haram tetap renovasi. Sampai sekarang Masjid Nabawi tetap renovasi. Andai Masjid Al-Amar 25 meter kali 25 dengan teras 35 kali 35 selesai, apakah nanti sampai hari kiamat tidak akan ada renovasi? Umat semakin banyak, anak-anak ini punya anak cucu, maka masjid akan semakin lebar. Jangan mati sebelum bangun masjid. Doakan Ustaz Somad sebelum mati sudah bangun masjid. Amin. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Sesuai dengan nama masing-masing. Masjid apa namanya? Masjid As-Sawit. Apa itu Pak? Masjid Sawit. Iko masjid apa? Masjid Al-Gotah. Iko Masjid Al-Toman. Pokoknya ternak ikan toman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenang supaya apa? Itu dulu hasil dari sawitnya, itu dulu hasil dari gotahnya, itu dulu hasil dari ikan salainya, itu dulu. Dia tidak membawa namanya karena dia tahu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan masjid ini, saya tak tahu siapa dulu yang memberikan kubahnya, memberikan atapnya, memberikan semennya, memberikan batu bata dan kerikilnya. Tapi akhirnya masjid ini ternyata tidak muat. Kenapa mesti dipindahkan ke atas? Karena tanahnya sudah tak cukup lagi, terbatas Pak Ustadz. Apakah orang yang membangun masjid ini pahalanya tidak mengalir? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Dia sudah membangun satu rumah di surga. Siapa yang mewakafkan tanah ini dulu, siapa yang mewakafkan semennya dulu, maka dia sudah membangun satu tempat booking di surga. Amin ya rabbal. Bukan kata Abdul Somad. Yang disampaikan ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang punya handphone yang ada senternya, hidupkan, naikkan ke atas. Yang senternya sudah mau habis baterai, jangan nanti balik gelap masuk paret. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika.
Salawatullah alaika. Lah, turunkan tangan, yang lama-lama ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bahas yang kelima. Setiap hari ada malaikat yang dikirim Allah. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Semua yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Semua yang bersedekah kasihlah dia ganti. Yang berdoa ini bukan buya, yang berdoa ini bukan ustaz, yang berdoa ini bukan tuan guru, yang berdoa bukan kiai, yang berdoa adalah malaikat. Kira-kira kalau malaikat berdoa, doanya makbul apa tidak? Makbul. Semua yang bersedekah tadi kasihlah dia ganti ya Allah. Tapi yang pelit, yang bakhil, tak yang mau bersedekah, ketika sorban Ustadz Somad tadi lewat, begitu nampaknya diintipnya dari jauh sorban mau lewat, pura-pura tengah ngantuk. Begitu sorban lewat, mana sorban tadi? Apa kata malaikat? Allah Maha Adil. Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Saya tak percaya ceramah Ustaz Somad. Tetangga saya pelit, tak pernah bersedekah, tak pernah sembahyang, tak ikut pengajian, sawitnya banyak, rumahnya mewah, orangnya ganteng. Kenapa tak binasa? Memang hartanya tak binasa, tapi di akhirat dia binasa karena tak ada iman dan Islam. Duitnya tidak berkah. Orang menyebutnya duit hantu dimakan tuyul, duit hantu dimakan genderuwo. Anak pertama narkoba, anak kedua mabuk sakau, anak yang kecil SD ngelem, laki dilarikan pelakor. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah bersedekah lakinya selamat sampai akhirat. Takutnya mereka kehilangan kamu guys. Anak kecil senyum macam paham aja. Masya Allah, tabarakallah. Di muka penuh sampai ke belakang. Sebuah laki full sampai tidak tahu tak kemana, dek kolam gelap tak nampak. Tapi insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan insya Allah. Amin. Itu di baleho gambar Ambo sebelah kanan, gambar Pak Bupati Pelalawan Pak Haji Zukri sebelah kiri. Ustadz Somad, Ambo tak bisa menemani Ustadz ke Kerumutan sebab saya ada acara ke Jakarta, langsung ke Pekanbaru sore ini, naik pesawat malam. Oke Pak, begitu tadi kami sama-sama menyeberang sungai. Beliau pun bercita-cita ingin membangun masjid terapung di samping sungai Kampar, akan dibangun di atas sungai. Masjid terapung. Sebetulnya Ambo sudah menengok beberapa masjid terapung. Setelah Ambo tengok ke bawah, ada tiangmu. Kita mau kemana Pak? Kita mau ke masjid terapung di Jeddah. Nanti di tepi Laut Merah ada masjid terapung. Sampai ke situ Ambo tengok masjidnya, ternyata ada tiang bosi di tengah. Waktu naik air pasang macam terapung. Tapi macam terapung, sama macam awak mengajak orang tamu, silakan makan ke rumah saya, nanti ada daging. Begitu dokek punya tahu macam daging. Tidak bohong, tidak tipu, macam terapung. Kita alhamdulillah, kita masjidnya di atas tanah, tanahnya tinggi di atas. Andai banjir bandang tetap di atas. Begitu pula lah nanti kedudukan kita di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Begitu dipanggil oleh malaikat, semua yang ikut membangun Masjid Al-Amar masuk ke dalam surga. Semua yang bersedekah tadi masuk ke dalam surga. Ditanya di malaikat, ini Abdul Somad? Iya. Orang Kerumutan? Bukan. Orang Kayu Arah? Tidak. Kenapa ikut sini? Aku ingin bersama dengan mereka yang membangun Masjid Al-Amar. Kata malaikat, sit down please. Silakan duduk di dalam.
Begitulah kehormatan orang yang bersedekah, karena dia akan bersama dibawa oleh sedekahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak tak berguna, harta tak berguna, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan amal soleh, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima Allah. Ibu-ibu masak nasi, diambilnya satu genggam beras, masuk ke kresek. Masak nasi, masuk satu canting ke rice cooker, diambilnya segenggam, masuk ke kresek, diantarnya ke fakir miskin anak yatim. Dia tidak orang kaya, sawitnya tidak banyak, botahnya tidak lebar, tapi dia sudah terhitung sebagai orang yang soleh, solihah di hadapan Allah. Doanya diperkenankan Allah, anaknya jadi anak yang soleh dan solihah, suaminya, keluarganya, istrinya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah menurunkan rahmat karena sedekah. Ini sudah mau dekat bulan suci Ramadan. Bagaimana bulan suci Ramadan? Kita susah Pak Ustadz, kita krisis ekonomi, Covid menghantam kita Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah Covid sudah tak ada, tapi kabarnya mau datang lagi membawa omaknya namanya Omikron. Mudah-mudahan ndak jadi datang, ndak dapat tiketnya ke Indonesia. Amin. Lalu kemudian orang-orang yang bersedekah menyambut bulan suci Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka menyiapkan buka puasa. Man fattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajris shaim, dapat pahala macam orang yang berpuasa. Tapi duit kami tak banyak Buya. Idza tabakhta fa aktsir ma'aha, kalau memasak banyakkan kuahnya. Banyakkan kuah. Tapi jangan gara-gara ikut setiap potang memboi kuahnya. Dulu sebelum Ustaz Somad ceramah ke Kerumutan, kami banyak dapat daging. Sesudah Ustaz Somad ceramah ke Kayuara, kuah ke kuah, kuah ke kuah. Ponek kami mencari ayam dadu. 3 kali putar sendok dapat ujung kaki ayam. Bukan itu maksudnya. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah, bisa berbagi buka puasa insyaallah. Saya mau setelah ceramah di Kayuara masjid selesai. Amin. Saya mau setelah ceramah di Kerumutan, maka tidak ada lagi anak yatim yang tersenggara, tak bisa masuk ujian gara-gara tak bayar uang ujian. Kamu anak yatim tak bisa ikut ujian karena 3 bulan tak bayar uang sekolah, pulang menangis anak yatim di tengah jalan, akhirnya tak jadi ujian. Itu tidak akan terjadi di Kerumutan di Kayuara. Amin. Kenapa? Setelah ceramah besok pagi datang bapak-bapak, ibu-ibu ke MDA, ke SD. Apa kok? MDA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kepala MDA. Iya. Berapa sini yang belum bayar uang sekolah? Ada 20 orang. Bapak mau bantu? Anda tanya aja. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Macam-macam sudah saya tengok orang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia sakit lama, terbujung di ruang ICU, tak mati-mati. Sudah dibacakan Yasin 3 kali, tidak juga mati. Disiram pakai air kelor, tak juga mati. Dipukul pakai daun kelor, tidak juga mati. Pakai batang kelor, kok mati. Ada orang pula begitu cepat mudah mati. Mau mudah, mau cepat, mau sulit, mau susah, mau payah, tapi semua kita akan mati. Yang akan kita bawa menghadap Allah, kalau pernah kaki dilangkahkan ke masjid, kalau pernah kening ditempelkan ke lantai masjid, amun ndak kaya Buya, ikut gotong royong, lecet-lecet tangan, ikut mengaduk semen, datang. Mana kepala tukang? Aku tak ada duit beli semen. Ikut ngecor, ikut pasang batu, ikut. Kalau memang tukang, kalau enggak jangan menambah kojo tukang. Saya tak bisa ikut gotong royong, bawakan bakwan. Tak bisa bakwan digoreng karena minyak tak ada.
kukus. Bawakan, ini yang bisa saya bantu karena saya ibu-ibu rumah tangga. Masakkan air, buat teh es dingin. Assalamualaikum Pak Tukang, sesuai ceramah Ustaz Somad malam tadi, ambo ndak bisa ngasih semen, ndak bisa ngasih batu bata kerikil. Iko ambo tolong, jangan senyum. Ibu-ibu kalau nyerahkan bakwan, jangan senyum ke tukang. Kenapa? Karena tidak mahram. Ibu kenapa senyum ke dia? Suami ambo. Bagus, baik, tak salah. Tapi kita tetap menjaga adab-adab. Jangan masjid sudah selesai, ngasih semen tidak, ngasih batu bata tidak, mengirim teh manis tidak, membantu ngecor tidak. Petantang petenteng menengok masjid, kok nampaknya tiang kok miring Gus Mula. Kalau ada isu orang dari kayu arah bentuk iko, jangan bongi, jangan mengamuk, antukkan kepalanya ke tiang, biar lui tiang tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis manusia model begini ada apa tak ada? Ada, tapi di kayu arah lah mau mati. Semua yang hadir nih baik-baik semua insya Allah, amin. Yang tak baik pun pulangnya nanti menjadi baik insya Allah. Begitulah orang beriman berkumpul bersama. Yang mengumpulkan dia siapa? Ada anggota DPR. Dulu ketika kampanye membawa penyanyi dangdut, dijanjikannya ke kampung-kampung membawa penyanyi dangdut. Setelah sukses pun dibawalah penyanyi dangdut, dibuat pentasnya tinggi-tinggi, rok penyanyinya pendek-pendek, yang menonton di bawah atu-atu. Hancur dunia persilatan. Bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan atu-atu. Menengok penyanyi dangdut, meniti ai mato, meniti ai liu. Balik ke rumah menengok bini, meniti ai mato. Hancur dunia persilatan. Tapi bapak anggota dewan awak tidak begitu. Dipanggil Ustaz Somad, menghimpunkan dana. Bukan duit bapak ibu dibawa untuk membangunkan masjid Ustaz Somad, tidak. Bukan duit bapak ibu dibawa ke Pekanbaru, tidak. Dibangunkan ke masjid awak sehingga ini akan menjadi tempat mengaji, baca Quran, pagi petang siang malam, tahfiz Quran. Kalau sudah ada pondok pesantren alhamdulillah. Kalau belum ada pondok pesantren, insya Allah mudah-mudahan ada orang-orang baik di sini yang terbuka pintu hatinya membangun pondok pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sampai SMA saja. Adapun kuliah nanti terserah. Dia mau masuk arsitek silakan, dia mau jadi polisi silakan, dia mau jadi tentara silakan, dia mau jadi pegawai negeri sipil silakan. Yang penting dia orang yang sholat ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah duduk dari ke masjid, menunggu selesai azan, sholat tahiyatus masjid, sholat qobliyah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat ba'diyah. Inilah yang berdoa di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Waktu pun habis 60 menit 600 ml sesuai yang tertulis di botol. Tadi yang memulai jam 9.05 boleh, sekarang sudah jam 10.15 sesuai dengan kode etik 600 ml 60 menit kita bersama. Berikutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya berimpak tanpa sepengetahuan suami? Duitnya duit siapa? Yang punya sawit ibu, hasil dari kerja keras ibu, atau hasil dari warisan ayah ibu, maka ibu boleh memakai duit itu untuk apapun tanpa izin suami, karena itu milik ibu. Kalaupun ibu ngomong bicara ke suami, itu hanya sekedar adab. Si suami pun mesti sadar diri, tahu diuntung. Bang, ambo bersedekah ya, dia tinggal ngangguk aja. Karena itu bukan punyanya. Jadi suami jangan tak tahu diri.
Kau adalah istriku, sawitmu adalah sawitku, gotahmu adalah gotahku, mobilmu adalah mobilku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Kata siapa bodoh? Nggak paham. Dalam Islam itu suami punya harta, istri pun punya harta. Ibu kebetulan anak orang kaya, amin, dapat dari bapaknya jatah sawit 10 hektar, amin, menikah dengan seorang laki-laki, masuk pula nyamuk tadi. Sepuluh hektar sawit punya ibu, nikah dengan seorang suami. Apakah 10 hektar punya ibu ini berpindah jadi milik suami? Tidak, itu punya ibu. Kalau ibu meninggal, tengok, kalau punya anak, maka harta ibu tadi diwarisi oleh suami 1/4. Kalau tak ada anak, setengah. Jadi kalau ibu punya sawit 10 hektar, mau meninggal, tak ada anak, setengah punya dia. Oh, dia akan kawin lagi. Lebih baik serahkan ke masjidku. Ustaz provokator. Aku bukan provokator, ngasih tahu aja. Bapak ibu yang dimuliakan, jadi kalau harta itu memang punya ibu, silakan bersedekah. Tapi kalau ibu tak punya apa-apa, ibu rumah tangga, maka ada 5 kewajiban suami. Yang pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Alhamdulillah. Yang kedua, kasih pakaian. Ibu udah dapat pakaian? Sekarang banyak perempuan tak dikasih pakaian, tingginya 160 cm, dikasihnya baju 50 cm. Kekurangan kain, resleting belum berpasang, belum selesai dijahit sudah diambil, gara-gara bayar uang jahitnya setengah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, itu kewajiban laki-laki kepada perempuan, dan itu hak ibu kepada suami. Lalu kemudian ada duit belanja, ibu mesti nanya dulu, Bang, Mas, AA, tulang, aku mau sedekah ini boleh? Kata dia, sedekahlah. Tapi kalau dia bakhil, pelit, abang Fir'aun, boleh aku sedekah sikit? Nanti kalau kau mati, nilai yang menolong kau nanti. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya, insya Allah. Semua ibu-ibu yang hadir ini suami-suaminya pasti soleh-soleh. Karena kalau tak soleh tak akan mungkin diizinkannya pergi pengajian. Bang, aku mau pengajian. Kemana? Ke Kayu Ara. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah deh. Abang tak ikut. Aku mau main gaplek dulu. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tak boleh menyembelih, membunuh hewan ketika istri sedang hamil? Bini sedang hamil, tidak boleh menyembelih kambing, karena nanti kalau kambingnya disembelih, anaknya lahir tak beleher. Tak boleh membunuh ayam, nanti kalau ayamnya dibunuh, anaknya mati, maka rusak tauhidnya kepada Allah. La ilaha illallah huwa dharru, Allah yang mendatangkan mudarat, huwa nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, apa? Saya baru melanggar kucing. Katanya kucing ini mesti saya balut dengan baju saya kubur, kalau tidak nanti saya akan kecelakaan. Wah, ang betuhan atau bahantu? Tidak ada apa-apa. Ambil air wudhu, sholat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah ingin menimpakan musibah, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah ingin membinasakan, memberikan kemuliaan pun, tak juga ada yang bisa menolak. Itulah makna tauhid, la ilaha illallah. Jangan rusak tauhid kita kepada Allah. Ini kadang kita ini sudah kacau tauhid kita, macam-macam perbuatan maksiat. Mana pawang hujan? Mana pawang hujan? Ambil mangkuk. Itu namanya pawang hujan, kono hujan. Bagaimana hukumnya orang sudah
talak 3, dia bayar orang lain untuk balik kembali. Itu namanya cucian lama belum kering, CLBK. Kalau sudah tolak 3, la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak boleh balik ke istri yang ditolak 3 sampai dia nikah dengan laki-laki lain. Maka zaman dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah nikah Cino Buto? Dicari Cino-Cino di kampung yang buto, nah, diupahnya. Kok Buto, siko mau nikah sama istri saya, tapi jangan noang pogang-pogang, oi katanya. Itulah asal muasal nikah Cino Buto. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang membayar laki-laki lain untuk menikahi istrinya tolak 3 karena supaya halal. Yang membayar kena laknat, yang dibayar pun kena laknat. Makanya pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ini kadang laki-laki kalau sudah bohongi mau ngamuk langsung tolak 1000. Tak boleh begitu, ada prosesnya panjang. Bukan asal mengamuk sedikit. Terlambat kopi datang, tolak 1500. Terlambat sarapan pagi datang, tolak sebanyak bintang di langit. Terlambat nasi goreng datang, tolak sebanyak bulu kambing. Itu bisa jatuh talak 3. Na'udzubillah. Ketek-ketek aja koteh di kayu arang. Pak Ustadz, berapa bagian zakat untuk amil zakat? 1/8. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Kalau lembaga zakatnya Godang, Basnas Kabupaten Pelalawan, fakir, miskin, amil. Tapi kalau amil zakat fitrah awak di kampung, maka baginya bukan 1/8, dimusyawarahkan. Musyawarah alim ulama, maka diputuskanlah. Tidak bisa per kepala, karena kalau per kepala nanti yang suami miskin, anak miskin, istri miskin, di rumah itu ada 10 kepala, maka dia bisa berasnya lebih banyak. Tidak pula pakai persentase 1/8, karena nanti fakir miskinnya 200 orang, amilnya 2 orang, amil jadi kayu mendadak gara-gara itu. Maka dimusyawarahkan, oh bapak ini fakir miskin, suami sama istri, ini bagiannya sekian. Ini fakir miskin tapi lebih banyak, karena ada suami, ada istri, anaknya 7. Oh, ini amil ini kerjanya berat, itu dimusyawarahkan kalau lembaganya sedikit. Tapi kalau untuk Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi, maka itu diberikan 1/8. Begitu cara membagi. Tapi kalau untuk amil masjid kita kecil, lingkungan, itu dimusyawarahkan nanti waktu pembagian amil zakat fitrah di akhir Ramadan, insya Allah. Musyawarahkan, libatkan Bapak Kapolsek. Kalau ada yang mengamuk, tangkap Pak. Bagaimana cara pembagian zakat yang benar? Apabila dia orang miskin, dia juga fisabilillah, apakah pembagiannya dipilih dari salah satu atau dari kedua-duanya? Bagaimana nih Pak Ustaz? Apabila suami istri adalah fisabilillah, guru ngaji, apakah dipilih salah satu saja atau dua-duanya? Awak tinggal di masyarakat kecil, ada amil, ada guru ngaji, masukkan fisabilillah, ada pula di situ fakir miskin. Tidak bisa per kepala. Kalau dibagi per kepala 10 kilogram per kepala, karena fakir 10 kilo, karena amil 20 kilo, karena fisabilillah 30 kilo. Yang ini cuma dapat 10, tak adil. Maka prinsipnya keadilan dimusyawarahkan. Mirip macam pertanyaan nomor 1 tadi. Bagaimana seorang istri sholatnya taat, puasa Senin Kamis dikerjakan, tapi sama suami suka bohong? Ini kok nampaknya pertanyaan dikasih suaminya. Kenapa dia berbohong? Apa yang menyebabkan dia berbohong?
Oh dia selingkuh Pak Ustaz, maka perbuatannya nusyuz. Oh dia berbohong karena suami pelit, maka datang seorang perempuan mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa. Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya orangnya pelit, bakhil. Boleh saya ambil duit belanja di kantongnya ya Rasulullah? Kata Nabi, ambillah mencukupi kebutuhanmu. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari di kerumutan, di kayu ara ini sebulannya 2 juta, suami cuma ngasih 200.000, ibu boleh mengambil 1.800.000 dari kantongnya. Itu bukan bohong, itu memang kebutuhan yang mendasar pokok. Tapi kalau dia sudah kasih 3 juta, maka tak boleh diambil lebih. Kalau mengambil berarti bohong, dusta, tipu, maling, mencuri. Ingat, sekali bohong akan ditutupi oleh bohong-bohong berikutnya. Orang sekali berdusta, dia akan menutupi dusta yang pertama dengan 100 dusta berikutnya. Karena pertanyaannya umum, saya jawab dengan umum. Pertanyaan terakhir, apa benar apabila kita puasa di 7 hari di bulan Rajab maka tertutup 7 pintu neraka? Apabila kita berpuasa 8 hari maka terbuka pintu surga? Hadisnya tidak sahih. Hadis yang sahih tentang bulan Rajab, bahwa bulan Rajab bulan haram, 4 bulan mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab maka bagus. Hadis tentang bulan Rajab umum dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram maka berpuasalah engkau. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Siapa yang puasa bulan Rajab bagus. Yang tak puasa bulan Rajab tak apa-apa karena sunat. Jangan berpegang kepada hadis-hadis yang tidak sahih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah beramal soleh, insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Perbanyak solat malam, tahajud, witir. Perbanyak membaca Quran, khatamkan Al-Quran. Jangan sampai lupa tetap bersodakoh, zakat bayar, infak, zakat sawit, zakat tabung, zakat gaji, zakat emas 2,5%. Kalau ada di antara bapak ibu yang emasnya, yang tabungannya 100 juta, insya Allah masing-masing punya duit 100 juta, amin. Zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan masing-masing punya duit 1 miliar, amin. Zakatnya 25 juta. Apakah boleh duit zakat untuk pembangunan masjid? Boleh, serahkan. Tapi jangan sampai fakir miskin tak makan gara-gara ini. Nanti saya dituntut di hadapan Allah. Lalu zakat masjid ini masuk asnaf apa? Masuknya fi sabilillah. Karena jalan untuk menolong agama Allah banyak. Salah satu jalan menolong agama Allah adalah membangun masjid. Itulah mengapa guru mengaji, imam, khatib, guru agama bisa dikasih zakat dari asnaf fi sabilillah. Mahasiswa kita yang belajar di Mesir dapat zakat dari asnaf fi sabilillah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pembangunan masjid kita cepat selesai. Mudah-mudahan sawit Bapak Ibu diberikan rezeki yang barokah. Dari sorban tadi 11 juta tambah ini hilang saya. Dalam sorban seboleh juta ada gelang emas 1 yang akan dijual dan hasilnya untuk masjid. Mudah-mudahan Allah balas gelang ibu nanti lebih besar daripada ini. Anak bapak ibu soleh dan solihah selamat dari narkoba. Yang belum punya jodoh dijumpakan dengan jodoh yang soleh solihah. Yang sudah menikah diberikan anak yang baik-baik penghafal Quran. Kampung Kayu Ara, Kecamatan Kerumutan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridon illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah, berikan anak penghafal Quran, mujahid fi sabilillah.